pagi, Bu. Iya, pagi. Saya boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ya, perkenalkan, saya Nova. Saya sebagai mahasiswi profesi dietitian yang sedang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Sutomo ini. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi? Belum. Belum. Iya, baik. Kalau gitu, saya akan memberikan informasi sesuai eh, diet diet untuk suami ibu sesuai dengan penyakitnya. Di sini karena kan ini eh, suami jenengan masih mendapatkan diet makanan cair. Ya, karena ini makanan cair itu sesuai dengan yang diberikan karena suami jenengan mengalami gangguan mengunyah, menelan, karena pra dan pasca bedah, karena adanya mual muntah, tidak nafsu makan, dan gangguan kesadaran. Nah, akhirnya diberikan diet makanan cair yaitu melalui lewat pipa atau NGP. Nah, untuk itu di sini tujuannya memberikan makanan dalam bentuk cair, memenuhi kebutuhan zat gizinya, memberikan makanan yang mudah diserap, mencegah dehidrasi dan menghilangkan rasa hausnya. Itu. Ini tapi diberikan secara sementara. Selanjutnya ini karena kondisi suami jenengan ini kan sudah mulai membaik, akhirnya diberikan makanan secara bertahap dan diganti dengan makanan saring. Makanan saring itu apa sih? Nah, itu makanan yang semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus dari makanan lunak, sehingga mudah ditelan dan dicerna. Tujuannya untuk dalam mendekati kebutuhan gizinya dalam jangka waktu yang pendek juga, sebagai proses adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat gitu kan, karena tadi setelah pasca bedah juga. Nah, syaratnya ini hanya diberikan dalam waktu pendek tadi, singkat, rendah serat, tidak merangsang saluran pencernaan. Nah, indikasinya yang tadi seperti saya bilang, karena setelah mengalami operasi adanya mungkin infeksi akut seperti infeksi saluran cernanya, mengalami gangguan menelan juga atau mengunyah. Nah, ini di sini juga ada, Bu, bahan makanan yang dianjurkan seperti apa saja. Di sini mulai dari sumber karbohidratnya. Ini yang diperbolehkan hanya bubur nasi, tepung beras, tepung hongkwe, maizena. Untuk protein hewaninya ada susu, telur, dan daging sapi. Kalau protein nabatinya hanya sari kedelai dan kacang hijau. Kalau buahnya ini bisa dari sari buah jeruk, pepaya, pisang. Untuk sayurnya sendiri bisa wortel, tomat, labu kuning. Dan untuk sumber lemaknya di sini margarin, mentega, minyak jagung. Nah, di sini juga ada, Bu, makanan yang tidak dianjurkan, ini tidak diperbolehkan. Ini seperti tepung ketan, tepung terigu, dan sagu karena itu kan kental. Terus untuk protein hewaninya seperti daging yang berlemak, gaji seperti itu, ikan yang berduri itu juga tidak diperbolehkan. Untuk protein nabatinya kacang merah, kacang tanah, kacang tolo itu tidak. Terus untuk sumber lemaknya tadi seperti ya saya sebutkan gaji, dan buah-buahannya ini yang nggak boleh yang terasa asam atau merangsang dan tinggi serat seperti nangka, durian, nanas itu tidak diperbolehkan. Untuk sayurannya yang banyak seratnya seperti sawi dan kol gitu. Nah, ini kebutuhan Bapak sudah saya hitungkan untuk sementara ini. Dalam perawatan kebutuhannya untuk energinya 1625 kalori, proteinnya 65 gram, lemaknya 60 gram, dan karbohidratnya 204 gram. Di sini ada contoh untuk menunya, dalam menu saringnya ini tadi. Dan di sini diberikannya itu makanan 3 kali, makan pagi, siang, dan malam, dan diberikan 2 kali selingan pada jam 10 dan jam 16.00 atau jam 4 sore itu. Nah, kalau dimakan siang ditambahkan sari buah, Bu.
Kalau di selingannya bisa diberikan kacang hijau, yang tapi yang sudah disaring, biskuit, susu gitu. Terus untuk untuk pembagian makanan sehari, misal untuk paginya kita bikin makanan lumat TETP-nya seperti dari bahannya tepung beras, susu sapi, telur ayam, gula pasir dan minyak. Kalau tepung berasnya sendiri bahannya ini 15 gram, ini setara 2,5 sendok makan. Kan nggak mungkin kalau di rumah masih nimbang-nimbang dahulu, kan lebih enak pakai ukuran rumah tangga saja gitu ya Bu. Nah untuk susu sapinya kalau yang pagi itu membutuhkan 400 cc, itu setara 12, jadi 12 blimbing itu ya Bu ya ini. Terus untuk telur ayamnya ini setengah butir itu Bu, setengah butir aja. Terus untuk gula pasirnya 35 gram, itu 3,5 sendok makan. Minyaknya 10 gram atau 1 sendok makan. Nah untuk ini menu pagi, siang sama malam itu sama, namun kalau siang ditambahkan tadi sari buahnya. Sari buah itu bisa dari sari buah jeruk, pepaya, terus pisang gitu, atau tomat gitu. Nah kalau misalkan pepaya butuhnya berapa, 75 gram. 75 gram itu segini Bu, sekitar segini tuh, satu potong sedang. Kalau tomat itu 25 gram atau setengah buahnya gitu. Terus kalau di sini tadi kan saya bilang ada jeruk ya Bu ya. Kalau jeruk tadi ini di sini ada ukuran rumah tangganya sendiri. Jeruk manis itu kan beratnya 100 gram, itu sama dengan 2 buah jeruk gitu. Terus untuk ini sudah saya centang-centang apa saja yang diperbolehkan, mulai dari golongan nasi dan penukarnya apa saja gitu. Kalau misalkan bubur beras di sini 400 gram itu setara dengan 2 gelas gitu. Atau di sini tepung hunkwe 40 gram setara 8 sendok makan gitu. Untuk kacang hijaunya ini di sini 25 gram atau 2,5 sendok makan gitu. Terus di sini mungkin ada yang ditanyakan Bu. Jadi gini ya Mbak, suami saya kan suka agar-agar itu loh. Jadi itu nggak apa-apa ya dikasih nanti kalau pas bapaknya itu bisa makan kembali kan lunak. Oh gitu. Kalau agar-agar sebenarnya tidak boleh Bu. Kenapa? Karena agar-agar ini termasuk makanan yang tinggi serat. Lah, tadi saya dietnya itu adalah makanan yang rendah serat gitu. Jadi tidak diperbolehkan gitu. Gitu ya. Iya, gimana? Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Sudah Mbak. Beda. Kalau gitu saya boleh tanya nggak Bu? Boleh. Oh iya, untuk mengulas apa yang sudah saya berikan informasinya tadi gitu. Nah, di sini syarat dietnya tadi apa Bu? Masih ingat nggak? Yang makanan lumat. Iya. Syarat dietnya itu rendah serat yang tadi. Terus diberikan hanya waktu singkat saja. Iya. Terus memperhatikan makanannya itu harus yang mudah dicerna. Iya. Gitu ya. Dan tidak merangsang saluran pencernaannya. Oh, iya. Karena kan ada makanan yang tidak diperbolehkan ya Bu ya, seperti tadi kayak buah-buahan yang terasa asam itu kan juga merangsang saluran pencernaannya gitu. Dan makanan yang tinggi serat itu seperti kalau buahnya nangka, durian, nanas, kalau sayurnya sawi dan kol gitu. Terus apa lagi ya di sini? Kenapa Bu kok Bapak saya berikan makanan saring? Karena bertahap. Jadi Iya. kan dari yang tadi sonde. Iya, makanan cair tadi diberikan secara bertahap, mulai makanan cair, makanan saring, lalu nanti
setelah itu juga ada makanan lunak, karena juga kan bapak setelah melakukan pos operasi tadi gitu. Dari situ mungkin jenengan ada yang ditanyakan kembali? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya, Saya makasih juga. Ya, semoga informasinya bermanfaat dan lekas sembuh untuk Bapak. Ya.